Teman-teman teman-teman bisa dengar suara aku dan lihat, wajah aku nggak? Boleh dong di komen, kasih Bisa, feedback. Kak. Bisa ya? Oke, halo semuanya, selamat pagi. Ya ampun, senang banget, pagi-pagi teman-teman, udah nyempetin waktunya buat, berbagi sama kita hari ini. Kita bakal nyari informasi bareng khususnya untuk, beasiswa ke luar negeri nih. Jadi kan mungkin teman-teman ada yang penasaran nih bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa mendapatkan, beasiswa luar negeri khususnya ke Jepang. Nah, teman-teman, jadi pada hari ini kita kurang lebih, 1,5 jam, jadi sekitar 50 menit nanti kita pakai buat, dengerin, si pemateri kita untuk memberikan informasi yang jelas mengenai beasiswa ke luar negeri. Nanti sisanya sekitar, 40 sampai 30 sampai 40 menit kita gunakan untuk Q&A. Jadi teman-teman nanti yang mau bertanya, boleh aja langsung tulis di kolom komentar di bawah, di chat box, pertanyaannya aku kasih 5 aja, 5 slot. Jadi teman-teman usahakan tanya pertanyaan yang berbobot. Jadi, pertanyaan yang jangan cuma sekedar, "Kak, di Jepang bisa nemuin makanan halal nggak?" Kayaknya kurang berbobot ya. Jadi teman-teman bisa langsung pilih aja pertanyaan yang kira-kira berbobot dan nanti 5 pertanyaan itu, akan mewakili pertanyaan semuanya. Nah, sebelum aku mulai nih ngasih, kesempatan untuk pemateri kita mengisi, aku ingin perkenalkan diri dulu ya sama teman-teman karena katanya nggak kenal maka nggak sayang. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Taskiana Aulia Nugrahani, Students of Convention University Singapura. Jadi kesempatan pada hari ini, aku ingin menjadi salah satu moderator untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan webinar series Dream Big Study Abroad with Scholarship. Nah, senang sekali nih ketemu teman-teman semua di hari Sabtu. Mungkin teman-teman yang lain masih pada tidur, kita udah bangun, udah siap buat menerima informasi. Yang pasti pada pagi hari ini juga kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Kak Purnama Arafah, di mana Kak Purnama Arafah ini adalah penerima beasiswa yang ada di Jepang. Nanti akan lebih lanjutnya kita nunggu dari Kak Arafah ya. Nah, aku juga mau terima kasih sama teman-teman yang udah hadir pastinya di acara Coach Potato ini. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, apa sih Coach Potato itu? Nah, ini aku jelasin sedikit ya, aku kasih disclaimer sedikit. Jadi, Coach Potato itu adalah sebuah social enterprise untuk memperdayakan generasi muda Indonesia, khususnya yang berfokus dalam menyediakan capacity building program untuk mendapatkan global experiences. Nah, kegiatannya apa aja sih yang ada di Coach Potato ini? Kegiatannya itu adalah coaching, of course coaching, dan mentoring, ada workshop juga tentang seputar beasiswa luar negeri, pendidikan, self development, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang penasaran juga jangan lupa nanti follow Instagramnya di @coachpotato.id. Nah, di situ nanti teman-teman bakal banyak sekali mendapatkan informasi mengenai kuliah luar negeri seperti webinar pada hari ini. Nah, teman-teman, aku ingin mengingatkan sama teman-teman, bakal ada 3 orang mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 potongan harga di Coach Potato apabila teman-teman nanti pas pemateri kita menjelaskan atau saat ada sesi foto bersama itu diupload dengan caption dan editan yang menarik mungkin diupload di Snapgram, langsung tag di Instagram kita di coachpotato.id. Nah, sebelum aku memberikan kesempatan narasumber kita untuk menyampaikan materi, aku ingin membacakan CV-nya dulu nih karena teman-teman kan pasti penasaran siapa sih pemateri kita pada hari ini, apa aja sih pengalamannya nih. Aku akan bacain ya. Dengan pemateri kita bernama Purnama Arafah, di mana lahir di Palembang 15 Mei tahun 1995, juga Tohoku University jurusan Marine Biochemistry, di mana beliau ini adalah lulusan di undergraduate Bogor Architectural University jurusan Aquatic Product Technology. Nah, beliau ini banyak sekali achievement ya teman-teman dari mulai tahun 2014 sampai tahun 2019 nih. Salah satunya adalah World Youth Forum 2019 in Egypt, di mana diorganize oleh the auspice of President Abdel Fattah al-Sisi menjadi delegates. Terus jadi first winner of embryo
Summer Course Competition, di mana diorganizer oleh Enhancing Marine Biodiversity in Indonesia. Terus menjadi oral presentation at the 4th Embryo International Symposium and the 7th EFTA, di mana diorganizer oleh Biodiversity in Indonesia. Nah, ini banyak sekali pengalaman-pengalamannya ya. Terus habis itu kalau kita lihat dari leadership experience ini banyak banget nih, menjadi member of International Students Organization of Faculty Agriculture Tohoku University, menjadi sekretaris of Overseas Indonesian Students Association Alliance, dan menjadi director of Benteng Asa Foundation, Education Charity for Students in Elementary School. Dan pastinya banyak sekali leadership skill yang mungkin kalau aku jelasin ini nggak cukup nih bakal, karena saking banyak. Terus habis itu kalau kita ngelihat dari professional certificates ya, kakaknya pemateri pada hari ini mendapatkan sertifikat Food Safety Professional Internal Audit, di mana sertifikat by Indonesian Professional Certification Authority. Terus abis itu the work experience-nya menjadi researcher assistant, lecturer assistant, dan juga lecturer assistant coordinator. Wah, banyak banget ya. Kalau misalnya kita lihat dari CV ini wajar banget nggak sih kayak kakaknya dapetin beasiswa ke Jepang. Tapi kan teman-teman mungkin ada yang penasaran nih, bagaimana sih tips, trik persiapan, nilai, mungkin esai atau interview apa yang bakal ditanya ini. Langsung aja kita sambut dia, pemateri kita hari ini. Halo Kak. Halo. Juga bisa Kak Purnama. Hai, sehat? Alhamdulillah. Tazkiana gimana? Alhamdulillah sehat. Sekarang kakak posisi lagi di mana nih? Masih di Jepang atau masih di Indo? Aku udah di Indo. Iya, tadi kayaknya di CV ada belum diupdate ya. Kakak udah lulus, baru aja lulus. Oh gitu, wah, Iya. congratulations. Sekarang di mana kak posisinya? Sekarang lagi di Palembang. Oh, berarti udah di Indo ya sekarang ya. Oke, Alhamdulillah. yaudah sekarang silakan Kak Purnama berbagi sama teman-teman semua, karena udah pasti udah nggak sabar nih, termasuk saya juga penasaran bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa ke Jepang itu. Silakan Kak. Oke, terima kasih untuk Tazkiana ya tadi, dan kakak juga mau terima kasih buat teman-teman dari Coach Potato karena hari ini udah mengundang kakak. Semoga ada insight-insight baru buat adik-adik semua para scholarship hunter ya. Jadi ini kakak share screen bisa ya? Bisa Kak, bisa. Udah aku jadiin co-host Kak. Nah, sebelumnya mungkin kakak memperkenalkan diri lagi ya sepintas. Nama kakak Purnama Rafa, kakak biasa dipanggil Ama. Alhamdulillah baru lulus dari jurusan Marine Biochemistry di Tohoku University. Kalau simpelnya itu jurusan kakak ini menganalisis hasil hasil laut dari hulu ke hilir secara biokimia kayak gitu. Jadi mungkin salah satu aplikasinya bisa teman-teman lihat kalau lagi ke restoran sushi, ngelihat sushi potongan daging-daging merah gitu kan yang kalau dimakan enak banget, itu tuh gimana caranya. Intinya penelitian yang kakak kerjain itu gimana caranya ikan yang dari laut, dari peternakan itu bisa sampai ke tempat ke meja kita dengan keadaan fresh, enak kayak gitu. Jadi itu jurusan kakak. Nah, itu sepintas tentang kakak. Di sini kalau ada mau tanya-tanya lagi, nanti setelah ini bisa lewat Instagram atau WhatsApp kakak, kayak gitu ya. Nah, sebelum kakak lanjut ke materi, kakak mau, ini kan pesertanya lumayan banyak ya, kakak boleh nggak kita adain kuis dulu? Oh, boleh. Ya, mungkin bisa disiapin dulu untuk pulpen atau kertasnya, karena kakak ada 2 atau 3 pertanyaan kayak gitu. Nah, buat adik-adik yang hari ini ngikutin seminar ini, kakak mau tanya dulu nih, yang sedang adik-adik impikan itu, cita-citakan itu mau ke Jepang atau mau dapat beasiswa Max-nya. Untuk jawaban ini nggak perlu ini cukup di-keep masing-masing sebagai referensi masing-masing. Nanti mungkin bisa setelah webinar ini bisa ditarik kesimpulan gitu, kenapa nih kakak tanya tentang ini, kayak gitu ya. Nah, untuk ini mungkin bisa dijawab ya, udah bisa lah milih antara Jepang atau Max, kayak gitu. Terus pertanyaan kedua, nah
pertanyaan kedua itu kenapa kayak gitu, antara Jepang atau Max itu tadi. Nah, ini juga silakan adik-adik keep masing-masing, mungkin Kakak bisa kasih waktu sekitar 30 sampai 1 menit untuk menjawab ini, kayak gitu. Kenapa sih mau, milih Jepang dan atau kenapa mau milih Max kayak gitu ya? Dan, atau bisa kedua-duanya kayak gitu. Udah kali ya? Sebentar aja. Nah, ini sekilas, apa ya, untuk awareness dulu sebelum kita masuk ke webinar. Terus oke, udah ya waktunya. Nah, sekarang, mungkin adik-adik di sini ngelihat gambar, mobil, tapi yang Kakak ingin tanyakan ini mobilnya ada di mana, kayak gitu. Ada yang tahu ini mobilnya ada di mana? Mungkin bisa dijawab di chat. Ini penampakan kota apa, kayak gitu, atau di mana gitu. Ada yang tahu nggak? Jepang, Jepang. Ini bukan di Jepang, tapi ini di Perancis, salah satu kota di Perancis. Tapi memang mobil yang ada di sini itu mobil Mitsubishi yang kita sama-sama tahu ya, ini salah satu brand terbesar, salah satu brand besar di Jepang kayak gitu. Nah, Mitsubishi ini sendiri itu udah lama ada di mulai tahun 1870. Kenapa Kakak bicara tentang ini? Karena Kakak pengen, mungkin kita juga udah tahu gitu, Jepang ini adalah salah satu negara yang basic teknologi maupun ilmu pengetahuan itu udah sangat jauh berkembang, jauh dari kita merdeka, bahkan maksudnya dari 1900 udah sangat berkembang. Mereka udah bisa menciptakan teknologi inovasi yang sejauh ini kayak gitu. Dan bukan cuma motor tapi juga mobil tapi juga motor yang mungkin banyak banget dalam kehidupan sehari-hari kita juga pakai itu kayak gitu. Jadi yang Kakak ingin highlight buat teman-teman di sini, untuk kuliah ke Jepang itu adalah mungkin salah satu preferensi yang baik, karena untuk di Jepang, universitas-universitasnya adalah universitas terbaik, beberapa universitas terbaik di internasional, menurut World Ranking ya, bukan menurut Kakak. Kita mungkin bisa lihat di sini, untuk salah dua dari universitas di Jepang itu sudah masuk 100 universitas terbaik. Di di 36, peringkat 36 itu ada University of Tokyo, atau kita bisa biasa bilang Universitas Tokyo, terus ada juga Kyoto University, dan dilanjut di Tohoku University, ada beberapa universitas lain sampai di bawah, mungkin teman-teman bisa lihat. Dan ini di tahun 2020, mungkin ada pergerakan tapi nggak akan jauh beda kayak gitu. Nah, ini adalah referensi. Kakak cuma mau di sini mau sharing ke adik-adik semua bahwa di Jepang adik-adik bisa lihat ada banyak universitas yang dia itu sudah masuk ke dalam ranking dunia, dan adik-adik juga bisa lihat di sini mungkin untuk universitas Jepang itu banyak ya, dan salah satunya yang terbaik ada Universitas Tokyo, Kyoto University, dan Tohoku University. Nah, yang lebih mendalam, Kakak mungkin sedikit bisa ceritakan ya tentang ini sekilas dulu sebelum Kakak cerita tentang Max, karena mungkin lebih akan nyambung cerita tentang Max kalau Kakak cerita tentang Jepang dan universitasnya kayak gitu. Gak apa-apa kan ya? Nah, ini Tohoku University. Kenapa Kakak cerita tentang Tohoku? Karena memang Kakak kuliahnya di sini gitu. Nah, Tohoku University ini punya beberapa kampus, salah satunya itu yang di sini. Ini adalah salah satu kampus, jadi bukan kampusnya, tapi salah satu kampus. Dia terbagi menjadi beberapa kampus, salah satunya di daerah pegunungan. Nah, jadi ini daerah pegunungan, namanya Aobayama University. Di Aobayama, jadi daerah pegunungan. Yama itu artinya gunung, kayak gitu. Nah, di sini, ini mungkin adik-adik bisa lihat, di sini adalah gedung utama untuk pembelajaran untuk pertanian, dan di sini adalah untuk gedung kuliah, dan beberapa universitas bangunan-bangunan untuk fakultas lain, kayak gitu. Nah, Tohoku University ini sendiri adalah universitas yang paling terkenal gitu ya, se-Jepang untuk engineering atau teknologi. Jadi kalau misalnya adik-adik mau masuk
ke fakultas yang dia itu baik, yang udah, apa ya, udah approve untuk teknologinya, kayak misalnya aerospace, tentang, eee, pes eee, tentang teknologi-teknologi membuat mesin atau apa, itu di Tohoku adalah yang terbaik, kayak gitu, dan beberapa universitas lain, termasuk agriculture-nya juga terbaik. Nah, ini mungkin salah satu informasi yang ingin Kakak sampaikan buat adik-adik, mungkin bisa jadi referensi nantinya kalau misalnya memang mau memilih Jepang, kayak gitu. Terus gimana sih Kak perkuliahan di Jepang? Kayak gitu. Perkuliahan di Jepang itu Kakak bisa bilang nggak jauh beda sama perkuliahan yang ada di Indonesia. Karena di Jepang kita, eee, kalau di Indonesia dari dosen ke mahasiswa kadang kita ada pertanyaan, tapi kalau di Jepang itu, pertanyaan itu bisa dibilang hanya formalitas, jadi nggak feedback kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Eropa, Amerika, itu kan diskusi ya 2 arah kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satu, apa ya, bisa dibilang kurang baiknya di situ. Tapi apa yang membedakan Jepang dengan Eropa dan Amerika adalah, eee, mungkin untuk S2 dan S3 yang lebih Kakak tekankan di sini. Untuk S2 dan S3 di Jepang itu lebih banyak ke penelitian. Jadi orang-orang, yang masuk sebagai mahasiswa master atau mahasiswa dokter, dia lebih banyak menghabiskan waktu di lab. Karena, eee, di lab itu jadi bisa dibilang perkuliahan itu hanya 20% kayak gitu. Jadi Kakak perkuliahannya itu cuma 10 mata kuliah selama S2 di Jepang, sisanya Kakak menghabiskan waktu di lab kayak gitu. Gimana sih Kak buat di lab itu maksudnya kayak gimana gitu? Di lab itu maksudnya, mmm, kita melakukan penelitian di laboratorium dan itu dibawahi oleh sensei. Nah, adik-adik bisa lihat ya di tengah ini yang pakai topi itu adalah eee, sens sensei yang membawahi lab itu. Jadi kita satu lab itu ada beberapa orang kayak gini. Nah, jurusannya sama, misalnya Kakak Marine Biochemistry, jadi kita semua yang ada di foto ini adalah anak-anak jurusan Marine Biochemistry, kayak gitu. Di bawah bimbingan Bapak yang pakai topi itu. Nah, yang sebelah-sebelahnya itu adalah asisten profesor dan, associate profesor. Jadi di bawah ini adalah gambaran besar ya, gambaran umum gimana sih di Jepang itu tentang, eee, sistem pendidikannya. Jadi di setiap kampus biasanya itu ada lab yang dibawahi oleh profesor-profesor dan associate ataupun asisten profesor. Nah, jadi kita setiap hari itu profesor itu biasanya sangat, apa ya, sangat aktif ngeliatin kita gitu setiap hari. Misalnya progres apa sih yang hari ini kita dapat dari penelitian itu, karena kan tiap hari kita di lab gitu ya. Jadi basic-nya emang kita tuh dapat banget gitu kalau ngerjain sesuatu. Mungkin kalau di Indonesia Kakak bisa bandingkan karena Kakak, S1-nya di Indonesia. Waktu Kakak di Indonesia, Kakak, penelitiannya itu sedikit banget yang Kakak lakuin sendiri. Mungkin pengujian hanya pengujian yang mudah-mudah kayak pengujian pH, kayak gitu ya. Ini Kakak nggak tahu ya, ini anak sains, anak sosial ngerti apa enggak. Maksudnya hal-hal yang sulit atau apa ya, membutuhkan teknik khusus itu kadang-kadang lebih banyak gitu ya, kita masukkan sampelnya itu ke badan uji, kayak gitu. Jadi waktu itu Kakak inget banget Kakak harus nguji asam amino gitu ya, tentang protein ke lab namanya Saraswanti di Bogor sampai 1 juta. Padahal bukan berarti Kakak nggak mau ngerjain gitu, tapi emang nggak ada alatnya gitu di universitas. Nah, kalau Jepang ini semuanya ada dan teman-teman tinggal ngerjain sendiri. Sendiri ya. Jadi emang, budayanya para siswa-siswanya tuh kerja keras iya, disiplin iya, kayak gitu. Karena bisa kebayang dong kalau kita ngerjain sendiri di lab, laboratorium, terus, profesornya tuh selalu ada, nggak kayak di Indonesia misalnya, eee, beberapa dosen mungkin nggak ada di ruangannya, susah banget buat ketemu, buat diskusi aja susah banget kayak gitu. Tapi kalau di sini beliau-beliau ini, para sensei ini selalu ada di ruangannya. Jadi kita sebagian besar waktunya emang untuk mahasiswa. Jadi kita tuh emang setiap hari apa ya, kegiatannya kayak gitu, emang bener-bener penelitian. Jadi wajar banget kalau misalnya Jepang itu mengeluarkan banyak penelitian-penelitian, bahkan
sudah sampai aplikasi kayak misalnya ya mobil tadi, motor tadi, kayak gitu. Nah, itu sih yang mungkin adik-adik bisa bisa bayangkan gitu ya, gimana sih gitu kuliah di Jepang tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tapi ya tetap aja nggak usah khawatir karena kita juga ada outbound ya kegiatan luar gitu ya, kayak di sini sekarang yang kalian, adik-adik lihat itu tem Kakak sama teman-teman sama sensei-senseinya juga kita ngadain kayak pesta bukan pesta, apa, makan-makan di luar, masak-masak sendiri. Ini di pinggir, sungai kayak gitu. Jadi ada juga kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Nah, mungkin, salah satu yang ingin Kakak tambahkan, di saat adik-adik nanti misalnya keluar negeri, jangan lupa, cari keluarga Indonesia. Karena, mungkin Kakak nggak bisa bandingkan sama Eropa ya, sama Amerika atau Asia lainnya. Kalau di Jepang sendiri itu kita culture-nya udah sangat berbeda. Akan sangat baik misalnya kalau kita, eee, apa ya, berkomunitas, berkumpul sama teman-teman yang kita udah satu visi, satu misi, mengerti satu sama lain gitu. Jadi tingkat kebayang dong kalau setiap hari kita ngerjain, yang kita kerjain itu sesuatu hal yang sama, yang selalu apa ya, mungkin ada fase-fase di mana kita tuh stres kayak gitu kan. Ngerjain ini ternyata nggak nggak berhasil kayak gitu penelitiannya, atau ada masalah sama profesornya ya, kita tetap harus jalin komunikasi yang baik gitu sama, PPI, keluarga Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi, Kakak pesen banget mungkin kalau misalnya adik-adik ke sana nanti jangan lupa kontak keluarga Indonesia yang ada di sana. Kalau bisa, lingkungannya itu misalnya tinggalnya di asrama yang ada orang Indonesianya, biar lebih mudah kalau ada apa-apa, kayak gitu. Nah, yang ketiga yang Kakak ingin highlight tentang Jepang dan kehidupannya, bahasa adalah kunci, kayak gitu. Ini berbeda ya, kita berbeda dengan berkuliah di negara, Eropa, Amerika, atau negara-negara yang pakai bahasanya bahasa Inggris. Kalau di Jepang, orang-orang pada pakai bahasa Jepang, kayak gitu. Mungkin kalau di dalam, suasana akademik, di dalam kampus, beberapa orang itu paham gitu bahasa Inggris, tapi sedikit banget orang-orang yang ada di luar itu yang bisa bahasa Inggris. Jadi kayak kita misalnya kalau mau beli makan itu harus ya sedikit banyak ngerti bahasa Jepang karena orang-orangnya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ini menurut Kakak mungkin terdengar simple gitu ya, tapi di saat kita menjalani itu lumayan gitu, lumayan menguras waktu, pikiran gitu dan apa ya, mental kita juga diuji gitu. Karena kebayang dong kalau misalnya kita hidup di suatu kota yang kita nggak ngerti orangnya ngomong apa, kayak gitu. Mungkin hal yang kecil kayak misalnya, mau beli ini, mau beli itu tinggal tunjuk-tunjuk gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak, birokrasi, kayak kita mau ngurus tentang KTP ya, dalam tanda kutip kayak gitu di sana, itu kita udah harus ngerti gitu orang tuh ngomong apa. Jadi Kakak pesen banget buat adik-adik yang mau ke Jepang sedikit banyak harus bisa bahasa Jepang. Kalau ditanya Kakak bisa bahasa Jepang, sedikit banget, bukan berarti nggak bisa, kayak gitu. Jadi, ini adalah hal-hal yang mungkin harus adik-adik, perhatikan dan persiapkan gitu di saat mau ke Jepang, kayak gitu. Nah, baru nih, untuk ke Jepang itu gimana sih, Kak, gitu? Dan, sebetulnya ada banyak jalan gitu ya buat ke Jepang, buat kuliah gitu. Ada banyak beasiswa. Salah satunya ada LPDP, ada Inpex, dan Max Scholarship. Dan nggak sedikit juga teman-teman mahasiswa di Indonesia itu, mahasiswa Indonesia yang Jepang itu pakai beasiswa beasiswa apa tuh? Beasiswa yang mereka cari sendiri. Jadi mereka part-time job atau kerja paruh waktu gitu. Nah, ada banyak jalan sebetulnya buat ke Jepang, tapi untuk hari ini karena Kakak adalah Max Scholarship, awardee, Kakak bakal cerita tentang Max Scholarship, gimana sih tentang Max Scholarship gitu ya. Max Scholarship ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Kalau kita bisa bilang itu mungkin Kementerian, Pendidikan dan Budaya kayak gitu ya. Nah,
mereka memberikan dana untuk pendidikan anak-anak di beberapa negara yang mereka tunjuk, salah satunya Indonesia, dan, ada jatahnya kayak gitu. Misalnya setiap tahun ke Indonesia berapa gitu, dan setiap tahun untuk ke negara Afrika misalnya berapa. Nah, Max Scholarship ini sendiri itu teman-teman pasti nanya, "Max Scholarship dapatnya apa ya, Kak?" Gitu. Max Scholarship ini, bakal yang teman-teman bakal dapatkan itu lumayan lumayan banyak ya. Salah satunya itu tuition fee. Jadi sekitar 146.000 yen. Kalau di Indonesia kan mungkin untuk currency atau pertukaran mata uang saat ini itu sekitar 19 sampai 20 juta kayak gitu per bulan. Jadi mereka kasih kita uang segini setiap bulan, itu kita tinggal atur gitu, misalnya kita mau, pakai buat biaya rumah, kosan, makan, transportasi, kayak gitu ya, semuanya kita sendiri yang atur, mereka udah kasih segini. Yang pasti ini udah di luar biaya SPP. SPP, atau biaya untuk ke universitas kayak gitu, semuanya udah free dan mereka tambahkan ini gitu. Dan di saat kita mau berangkat, mereka juga kasih visa gratis gitu ya, tapi kita tuh harus, urus gitu ke kedutaan. Terus travel expense, maksudnya, di saat kita berangkat dan di saat kita pulang dari Indonesia, Jepang, Jepang Indonesia, semuanya tuh gratis, kayak gitu. Jadi biasanya mereka biaya, pesawat udah mereka yang tanggung, kayak gitu. Terus dapat asrama, ini tergantung ya, kalau asrama itu kebijakan baik masing-masing universitas, tapi umumnya asrama ini kita difasilitasi untuk Kakak masuk asrama tapi tetap bayar gitu. Nah, di sini asramanya itu tergantung, kita bisa milih, bisa dari yang murah sampai yang mahal kayak gitu. Jadi tergantung, preferensi masing-masing. Kadang kan kita ingin kenyamanan atau kita ingin yang lebih dekat dengan kampus kayak gitu, itu tergantung preferensi masing-masing. Terus research student. Research student itu, jadi kenapa sih enaknya Max dibanding beasiswa lain? Max itu menyiapkan waktu untuk adik-adik mempersiapkan diri. Jadi misalnya, Kakak tahun 2018 itu berangkat ke Jepang, 2008, iya 2018, bulan September. Nah, Kakak nggak langsung jadi mahasiswa S2 di situ, tapi Kakak menghabiskan waktu 6 bulan untuk persiapan yang dinamakan research student ini ya, persiapan, jadi Kakak ngikutin perkuliahan iya, melakukan penelitian iya, tapi semuanya itu nggak ada yang masuk ke dalam kredit atau nggak ada yang dihitung sebagai, nilai kayak gitu, cuma coba-coba aja, semuanya itu dicoba kayak gitu. Karena, setelah 6 bulan itu baru Kakak mengikuti ujian masuk universitas. Nah, di situ sebetulnya adalah waktu-waktu yang sangat penting ya menurut Kakak student. Karena lewat sini, lewat, masa-masa ini kita mempersiapkan diri nggak cuma, eee, tes, tapi juga kita bisa diskusi gitu sama dosen-dosen yang ada di universitas. Karena di saat kita tes masuk universitas, kita bukan cuma tes secara tertulis, tapi juga wawancara sama seluruh profesor yang ada di fakultas. Jadi waktu itu Kakak inget banget di depan Kakak itu ada banyak banget profesor, tapi ya karena Kakak udah masuk ke kelas beliau-beliau itu, ya jadi kayak lebih mudah gitu. Maksudnya lebih, apa ya, beliau udah tahu Kakak, Kakak udah tahu beliau, kayak gitu. Yang penting, apa yang kita lakukan itu baik, ya insya Allah nanti image-nya baik, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu kemudahan menurut Kakak yang diberikan oleh Max, kayak gitu. Jadi, walaupun 6 bulan itu, oh iya, 6 bulan itu kita tetap dapat beasiswa ya. Bedanya beasiswa yang diberikan itu 145.000 yen. Jadi cuma beda 1.000 yen atau beda cuman 100.000. Tapi 6 bulan itu kita dapat, beasiswa penuh juga, kayak gitu. Nah, terus untuk persiapan belajar bahasa Jepang. Nah, selama di situ juga apalagi yang 6 bulan tadi kita bisa banget untuk ngambil kelas belajar bahasa Jepang. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum sempat untuk, belajar bahasa Jepang sebelum berangkat, akan disiapkan, dari fakultas atau dari universitas masing-masing, kayak gitu. Ini banyak banget ya untuk, benefit atau manfaat yang diberikan dari Max Scholarship, kayak gitu. Nah, Kak,
gimana sih Max itu? Max itu tuh, mmm, kalau teman-teman sering dengar ada U2U, G2G, karena memang Max itu terbagi atas 2 ya, Max U2U dan G2G. U2U itu adalah university to university, kalau G2G itu government to government. Apa bedanya? Kalau, U2U itu dibuka sepanjang tahun, Kakak bisa bilang kayak gini karena kayak gini, Kakak ada salah satu beasiswa Max U2U ya. Jadi untuk teman-teman yang mau, mencoba kesempatan ini, mungkin ini agak agak apa ya, agak mengandalkan keberuntungan iya gitu ya, tapi juga kerja keras gitu. U2U ini bisa teman-teman apply lewat email. Jadi waktu Kakak berangkat ke Jepang, Kakak ketemu sama mbak-mbak yang dia itu lolos di universitas yang ada di bagian bawahnya Jepang gitu, dan dia bilang ini adalah salah satu cerita ya, jadi dia itu masuk ke universitas itu melalui email ke sensei, dan waktu Kakak masuk ke lab juga, ada kakak kelas yang mungkin teman-teman lihat tadi di foto yang bareng anak lab, yang pakai jilbab juga, itu mbaknya juga lewat email. Jadi udah umum banget buat adik-adik yang mau lanjut ke Jepang melalui U2U ini dengan email senseinya. Misalnya, eee, caranya ya, misalnya adik-adik nanti, cari gitu ya, referensi fakultas atau jurusan yang adik-adik inginkan kayak gitu, dan cari kontak email dari profesornya. Dengan, kontak email itu bisa nanti tanya, eee, kemungkinan untuk bisa jadi mahasiswa beliau dulu yang pertama, terus yang kedua nanti baru mungkin tanya gitu, ada kemungkinan beasiswa atau enggak. Jadi itu juga tergantung ya, di saat kita meng-email mereka otomatis kita juga harus udah siap ya. Kayak yang kelas Kakak siapkan itu, dia menyiapkan yang pasti yang udah apa ya, basic kayak untuk standar dari, bahasa Inggris atau bahasa Jepang, terus juga proposal penelitian, dan yang pasti kita udah tahu profesor itu tuh arah concern dari penelitiannya itu apa, biar nyambung gitu, bisa nyambung ngobrolnya kayak gimana. Nah, tapi nggak jarang banget, ada banyak banget orang yang email tapi nggak dibales, kayak gitu. Jadi email ini ada tekniknya juga kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa dipelajari lagi, lebih banyak membaca apa ya, artikel-artikel orang, kenapa orang itu bisa diterima melalui Makes You to You kayak gitu. Terus kalau G2G itu ada waktu tertentu, nanti mungkin Kakak bisa bahas untuk G2G ini lebih dalam. Terus jalurnya. Nah, yang Kakak bilang tadi kalau jalur U2U ini lewat profesor atau senseinya langsung. Kalau G2G itu lewat kedutaan atau pemerintah. Jadi emang kalau G2G itu lebih luas, tapi lebih jelas kayak gitu ya. Jadi di saat kedutaan membuka untuk, mmm, proses seleksi Max ini, semua bisa daftar, otomatis dengan proses yang jelas gitu ya. Kayak di sini prosesnya itu bisa mulai dari berkas, tes tulis, wawancara, sampai ke LOL kampus. Kalau proses gitu U2U itu bergantung kebijakan dari senseinya. Jadi misalnya senseinya oh ya, sensei yang dituju itu nggak semua sensei bisa ya, karena Max itu menunjuk beberapa sensei aja. Maksudnya untuk universitas ini ya sensei-sensei yang mungkin sudah punya, privilege atau, apa ya, mmm, yang udah bagus gitu mungkin. Maksudnya dia udah, ada prestasi-prestasi jadi dipercayakan untuk punya anak bimbingan Max kayak gitu. Jadi benar-benar tergantung sama senseinya kalau untuk yang U2U. Terus beasiswa yang diterima, itu cenderung sama keduanya, kayak gitu, untuk nominal, untuk, mmm, yang lain-lain, kayak gitu, untuk untuk bahasa dan lain-lain ya. Paling bedanya kalau G2G itu lebih dikoordinir, kalau U2U itu masing-masing. Jadi waktu Kakak berangkat ke Jepang itu Kakak sendiri ke sana. Kakak nggak tahu siapa aja yang bareng Kakak di tahun itu, kayak gitu. Tapi kalau G2G mungkin teman-teman bisa tahu karena ada banyak orang gitu yang bareng-bareng kayak gitu. Jadi lebih terkoordinir kayak gitu. Nah, apa aja sih Kak yang perlu disiapkan untuk mendaftar Max? Di sini kita langsung ke website-nya aja ya. Nah, kalau teman-teman mau cari tahu bisa langsung ke link di Google Max Scholarship gitu ya. 2021 yang Kakak cek di sini ya. Di sini ada langsung kebuka informasi beasiswa Mambu Kagaguso atau Max.
di kedutaan Jepang ya, Embassy of Japan. Langsung diklik. Nah, di sini ada informasi beasiswa membuka Gaguso, ada program-programnya. Kakak nggak tahu ya, teman-teman di sini pasti Kakak, bervariasi kan sorry, ya? bisa ditunjukin websitenya mungkin? Soalnya ini gambarnya stuck di PPT. Oh, gitu. Kalau Nggak misalnya kelihatan ya? nggak kelihatan. Mungkin Kakak bisa kasih tunjuk, biar teman-teman juga tahu nih website yang dimaksud apa. Oke. Bentar ya. Ya ya, oke. Nah, sambil Kakaknya nanti mau nunjukin website-nya teman-teman, yang ada pertanyaan boleh banget dari sekarang udah ada kegambaran nih. Apa aja yang mau ditanyain, boleh langsung tulis di kolom chat di bawah. Kalau ini Di-share udah screen kelihatan. ulang, Kak. Oke, udah mulai Oke. masuk nih. Oke, bisa. Ya. Ya. Nah, ini Lanjut, silakan. oke. Nah, ini untuk yang Kakak bilang tadi, adik-adik bisa langsung searching di sini Max Scholarship 2021 dan langsung kebuka ya. Nah, di sini ada informasi kolom informasi beasiswa membuka Gaguso Max. Ada banyak program-program yang ditawarkan kayak gitu ya. Mulai dari research student, udah ngerti kan ya tadi research student itu apa, undergraduate, ada juga College of Technology. Di sini berarti dia lebih ke yang lebih ke teknologinya aja kayak gitu. Terus ada spesialis untuk training, ada juga untuk guru, ada juga yang belajar tentang culture Jepangnya kayak gitu. Nah, mungkin salah satu yang Kakak akan buka yang paling common gitu ya di sini untuk S1, untuk S2 dan S3 kayak gitu. Undergraduate juga mungkin bisa dilihat di sini sama kayak gitu ya. Nah, di sini fasilitasnya Kakak udah kasih tahu tadi, oh iya dia juga tanpa ikatan dinas, jadi setelah lulus bisa kayak Kakak langsung pulang kayak gitu. Terus persyaratannya di sini bisa kita lihat ya. Di sini Kakak yakin sih di sini mungkin usia maksimal nggak sampai 34 tahun, jadi mungkin semuanya bisa daftar. Lulusannya bisa D4, S1, S2 karena akan lanjut untuk S2 dan S3. Terus memilih bidang yang sama dengan bidang yang sebelumnya. Kakak mungkin nggak direct gitu ya, maksudnya nggak langsung sama. Waktu Kakak S1 di IPB, itu jurusan Kakak teknologi hasil perairan. Nah, waktu Kakak lanjut ke S2-nya, itu jurusannya Marine Biochemistry atau biokimia hasil laut. Nah, secara nama mungkin kita kan sulit gitu menemukan yang sama, tapi selalu ada jalan untuk membuat itu sejalur gitu. Maksudnya kita mencari kesamaan atau bidang yang mungkin bisa dilakukan bersama. Jadi cases yang lain, jadi kakak kelas kakak itu dari Gajah Mada yang kakak bilang tadi satu lab. Dia itu jurusannya kimia, terus masuk ke biokimia hasil laut. Jadi kan walaupun dia cuma punya basic kimia, tapi bisa loh nyambung ke biokimia hasil laut, gimana sih lebih mendalami hasil laut itu secara kimia kayak gitu. Dari ilmu kimia. Jadi bisa aja kayak gitu dengan cara seperti itu, kecuali emang yang sama sekali nggak nyambung kayak gitu. Tapi bisa gitu, dicoba cari jalannya biar nyambung kayak gitu. Terus diutamakan IPK minimal 3,2. Nah, ini kan diutamakan ya, bukan berarti kita stuck kayak gitu. Kak, Kakak pernah dengar ada di kelas Kakak, bukan pernah dengar, dia chat Kakak, "Kak, aku IPK-nya 3,19," kayak gitu. Kata Kakak, "Ya nggak apa-apa dicoba aja," gitu. Kita nggak pernah tahu kan, walaupun dia bilang di sini diutamakan 3,2, berarti dia nggak memutus, nggak bisa loh kalau di bawah ini kayak gitu. Jadi dicoba aja. Terus melampirkan salah satu sertifikat, bisa itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Jadi bisa milih, karena memang yang Kakak bilang tadi di Jepang ini, kita beasiswanya, eee, kehidupannya itu lebih banyak bahasa Jepang sebenarnya kayak gitu, dan pun senseinya kan orang Jepang. Jadi mungkin akan lebih menguntungkan buat adik-adik yang mau kuliah di Jepang dengan bahasa Jepang, kayak gitu. Sangat jauh lebih menguntungkan gitu kalau adik-adik kuliah di sana berbahasa Jepang dibandingkan bahasa Inggris, kayak gitu. Terus melampirkan research plan atau proposal penelitian yang Kakak bilang tadi. Jadi memang kalau S2, S3 itu kita udah harus siap dong, karena udah lebih mendetail apa yang ingin kita lakukan, kayak gitu. Terus melampirkan berkas lain yang dibutuhkan, seperti ijazah, transkrip nilai, dan surat rekomendasi atau tergantung universitas tujuan. Nah, ijazah, transkrip nilai ini
jangan lupa dalam bahasa Inggris. Kalau memang di universitasnya tidak menyiapkan dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa coba ke penerjemah tersumpah kayak gitu. Jadi dulu Kakak juga pakai penerjemah tersumpah untuk beberapa dokumen pendukung kayak prestasi-prestasi yang butuh bahasa atau kesehatan gitu ya. Kakak pakai itu, penerjemah tersumpah kayak gitu. Jadi jangan sampai adik-adik masuknya yang adalah bahasa Indonesia kayak gitu. Terus surat rekomendasi. Rekomendasi ini menurut Kakak sangat-sangat sangat berpengaruh kayak gitu. Karena apalagi untuk G2U. Kalau G2G mungkin nggak terlalu gitu. Tapi untuk kalau bisa ada rekomendasi. Entah itu dari siapapun, yang penting ada kayak gitu. Misalnya ada dosen kita, atau dari tempat kita bekerja sekarang, kayak gitu, dari atasan, yang pasti dalam bahasa Inggris, kayak gitu ya. Terus memiliki letter of acceptance dari profesor di universitas tujuan, dan ini masih apa ya, kalau misalnya adik-adik belum punya sebenarnya nggak apa-apa, untuk U2U harus kayak gitu. Nah, sehat jasmani ya pasti, terus bersedia belajar bahasa Jepang, udah Kakak bilang ya gini. Nah ini adalah, oh iya ini untuk U2U. Terus kalau untuk G2G itu beda lagi ya, untuk G2G itu prosedur pendaftarannya beda lagi. Nah, ini untuk U2U. Terus nah, untuk G2G itu proses seleksinya di sini ya, itu langsung lewat kedutaan Jepang. Jadi teman-teman kalau, mungkin untuk sekarang yang Kakak tahu, G2G itu udah ditutup sayangnya ya. Jadi bulan Mei kemarin G2G itu dari April sampai Mei kemarin proses itu dibuka. Jadi mungkin tahun depan teman-teman bisa juga mempersiapkan ya untuk ini. Karena masih punya waktu yang cukup lama kalau misalnya teman-teman pengen banget gitu ya untuk ikut untuk kuliah di Jepang dengan beasiswa Max. Ada beberapa proses di sini. Nah, dari ujian tulis, yang Kakak bilang tadi, ada pengumumannya, terus wawancara, pengumuman lagi, terus cari LOE. Bedanya kalau yang U2U tadi kita udah dapat LOE, kalau ini kita harus cari LOE. Jadi dapat beasiswa dulu, baru cari LOE, kayak gitu. Terus pengumuman final dari Max-nya, baru berangkat ke Jepang untuk, jadi prosesnya itu 1 tahun. Misalnya dibukanya April, nanti kita akan berangkat lagi April tahun depan. Jadi misalnya nanti tahun depan teman-teman daftar di tahun 2022, akan berangkat di tahun 2023 kayak gitu. Karena prosesnya panjang kayak gitu. Dan U2U itu biasanya dibuka secara resminya gitu ya. Setelah kita mungkin pendekatan sama senseinya kayak gitu, dan secara resminya itu akan dibuka di bulan Januari. Pengumumannya itu di bulan Juni, pengalaman Kakak, dan Kakak berangkat di bulan September kayak gitu. Itu jadi perbedaan U2U sama G2G. Terus biaya kuliah ditanggung sepenuhnya, tunjangan hidup sama. Terus di sini agak berkurang ya. Ini yang terbaru 2021. Jadi lebih dikurangin 1.000 yen. Kalau di tahun 2.000 yen. Nah, di sini mahasiswa S2 144.000, tahun Kakak 146.000. Jadi tahun ini lebih berkurang ternyata. Oh, Kakak juga baru tahu ya. Tapi nggak jauh beda. Untuk research student cuma beda 1.000 kayak biasanya, kayak gitu. Dan S3 berarti berkurang juga 2.000 yen, kayak gitu. Tapi ini masih termasuk gede banget ya, teman-teman. Terus tiket pesawat sama, visa dan lain-lain itu sama. Terus apa aja persyaratan untuk G2G, Kak? Kalau untuk G2G itu selain yang tadi, sampai 4 itu masih sama ya. Nah, untuk G2G ini bedanya dia udah harus spesifik. Kalau U2U nggak diselampirin kan, maksudnya TOEFL-nya harus berapa. Nanti Kakak akan cerita gimana perjalanan Kakak bisa dapat U2U ya. Nah, kalau untuk G2G ini dia jelas TOEFL-nya harus minimal yang ITP 543 atau IELTS-nya 5,5. Ini kecil banget ya sebetulnya untuk dibandingkan beasiswa-beasiswa lain. Karena memang di Jepang yang Kakak bilang tadi, dia basic-nya itu kita juga harus bisa bahasa Jepang kayak gitu. Dan sebetulnya kepakainya itu lebih ke perkuliahan kayak gitu. Terus kalau bisa ada, ini nggak harus
semuanya gitu. Ini tuh memilih, jadi antara TOEFL atau IELTS atau JLPT atau kemampuan bahasa Jepang yang N2. N2 ini mendekati N1. N1 itu native. Jadi emang N2-nya bahkan level 2-nya tuh lebih tinggi gitu yang diminta dibandingkan bahasa Inggris kayak. Nah, kayak gitu. Terus ya persyaratan lainnya kurang lebih sama kayak gitu. Nah, gimana prosedur pendaftarannya? Teman-teman bisa melamar langsung lewat online registrasi ya. Jadi setelah registrasi baru nanti berkas-berkasnya itu dikirim ke alamat ini. Jangan lupa kalau ngirim ke sini jangan pakai ojek online karena nggak akan diterima kayak gitu. Jadi ini prosesnya, teman-teman bisa lihat ya apa aja yang harus dimasukkan kayak gitu di sini. Abstrak penelitian, jadi lebih banyak kalau untuk dokumen yang diperlukan untuk ikut Max G2G. Kayak gitu ya. Nah, panjang kalau untuk Max G2G. Oke, ini mungkin untuk beberapa yang lainnya teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau misalnya adik-adik ada yang memang khusus mau training untuk guru atau yang lain-lainnya bisa dilihat sendiri gitu. Nah, secara garis besarnya untuk ikut Max itu kayak gitu. Nah, kalau kakak mungkin kakak mau sedikit cerita ya tentang gimana sih perjalanan kakak bisa dapat Max U2U gitu. Kalau kakak pribadi, kakak harus mulai dari mana ya? Jadi adik-adik mungkin estimasinya kalau ngedengerin apa yang disampaikan sama Kak Taskiana tentang CV kakak yang prestasinya kayak gitu, itu bukan berarti menggambarkan bahwa bahasa Inggris kakak itu tinggi sewaktu kakak mendaftar gitu ya. Jadi waktu kakak mendaftar itu TOEFL kakak waktu kakak masukin pendaftaran itu 500. Kebayang nggak? Jadi kakak nggak melampirkan TOEFL yang 500, 570, 560 atau apalagi IELTS kayak gitu ya. Jadi yang kakak waktu itu masukin TOEFL 500 dan itu prediction, bukan TOEFL yang official ya, yang dari lembaga resmi kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena emang kakak nggak punya waktu untuk mempersiapkan saat itu, dan kakak hanya memasukkan apa yang kakak punya kayak gitu. Tapi gimana sih kakak bisa apply Max-nya? Jadi mungkin kakak harus flashback lagi cerita kakak dulu waktu di S1 di ITB itu memang udah punya keinginan yang apa ya, yang tinggi, yang semangat yang tinggi gitu ya buat bisa going abroad atau intinya kakak pengen banget luar negeri kayak gitu, dan itu kakak sudah usahakan dari tingkat 1 perkuliahan. Jadi kakak emang nge-apply kayak seminar internasional ke luar negeri itu dari tingkat 1 perkuliahan. Nah, tapi qadarullah kakak baru bisa berangkat di tingkat 2 semester 3. Jadi sebelumnya kakak udah apply seminar ke Prancis, tapi nggak diterima, kayak gitu. Terus akhirnya diterima itu di Hiroshima, Jepang, yang pertama kali kakak berangkat. Bukan berarti di saat itu kakak berangkat, kakak punya basic bahasa Inggris yang bagus. Karena waktu kakak berangkat, kakak pun ngebuat, untuk ikut seminar itu harus ada tulisan ya, dan kakak waktu itu mengangkat tulisan tentang organisasi kakak. Kakak waktu itu bergerak di pemberdayaan masyarakat tentang bina desa, jadi kakak ngangkat tentang itu kayak gitu, tentang pendidikan. Berbekal bukan makalah, jadi paper yang kakak buat dalam bahasa Inggris, yang entah bahasa Inggrisnya kayak gimana, tapi kakak mengandalkan Google saat itu sama teman kakak. Tapi mungkin itu bisa dimengerti gitu tulisan itu, dan maksudnya seminar ini bukan seminar yang harus proceeding, harus masuk ke dalam jurnal kayak gitu. Tapi hanya kayak kegiatan seminar mengumpulkan orang-orang yang bergerak di bidang yang sama kayak gitu. Jadi waktu kakak berangkat pun, waktu kakak mempresentasikan paper kakak saat itu, kakak gimana ya, saat semester 3 itu masih megang skrip, jadi kakak masih pegang skripnya, kakak baca, bukan cuma pegang, tapi kakak baca, terus dengan gemeter gitu ya, karena untuk pertama kalinya presentasi ke luar negeri. Terus waktu tanya jawab, orang nanya, kakak nggak ngerti, karena kakak nggak tahu itu bahasa Inggrisnya apa, gimana jawabnya gimana, kayak gitu. Jadi itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa ya menurut kakak. Kakak ke luar negeri dengan berbekal, ya
keberanian kayak gitu. Jadi dan bahasa Inggris yang apa adanya, bahkan sangat kalau dibilang pas-pasan itu gimana ya, yang penting bisa berangkat gitu, yang penting bisa ngertiin gitu, kayak gitu. Jadi benar-benar pengalaman pertama Kakak yang juga sekaligus menyadarkan bahwa bahasa Inggris Kakak tuh jauh dari kata baik, kayak gitu. Nah dari situ sebetulnya Kakak udah les bahasa Inggris itu dari lama, dari kecil, tapi nggak tahu kenapa emang Kakak mungkin ada, kurang bisa gitu kalau belajar bahasa. Itu adalah satu kendala ya yang menurut Kakak ya harus gimana ya, harus dihadapi, harus dijalani kayak gitu. Jadi setelah Kakak pulang di Indonesia, Kakak juga jadinya mau belajar bahasa Inggris lagi, lebih-lebih lagi kayak gitu. Kakak ikut, les sana sini kayak gitu sampai, akhirnya Kakak juga mencoba kegiatan-kegiatan internasional lain. Kakak coba ke, eee, culture pertukaran budaya ke Thailand, terus, leadership program di beberapa negara di Asia Tenggara kayak gitu. Jadi setelah pembuka itu, waktu Kakak ke Jepang itu menurut Kakak adalah jalan pembuka untuk Kakak untuk ke banyak negara lainnya. Nah, dari situ Kakak mengumpulkan banyak pengalaman kayak gitu, sampai di semester 6 Kakak dipanggil sama salah seorang dosen di jurusan beliau beliau itu punya link ke, dosen di Jepang yang kebetulan adalah sensei Kakak di S2. Jadi ini adalah jalan yang membuat Kakak bisa kenal sama sensei yang S2. Nah, beliau waktu itu karena memang Kakak punya kegiatan internasional yang banyak, beliau, mmm, kenalkan Kakak sama kegiatan beliau yang mengirim anak yang lulus seleksi untuk 2 minggu bisa Eee, di lab di Jepang kayak gitu, mengikuti kegiatan pendidikan di Jepang kayak gitu, di lab-nya sensei tadi. Jadi alhamdulillah setelah mengikuti seleksi Kakak yang diterima, seleksinya bukan yang kayak gimana-gimana, tapi, ya Kakak dipertemukan sama senseinya, ngobrol sedikit kayak gitu ya, tapi nggak yang secara apa ya, secara fokus kayak bener-bener kayak wawancara wawancara kerja kayak gitu, biasa aja kayak kita kemana gitu terus ngobrol dan ternyata Kakak yang kepilih untuk 2 minggu itu dan dari situ Kakak ketemu dan mengenal sensei Kakak yang sekarang di Jepang. Terus dari situ juga akhirnya pas semester 7 Kakak berangkat, sebelum pulang beliau bilang, "Ya udah lanjut aja S2-nya di sini," kayak gitu. Nah, dari situ, setelah Kakak lulus, Kakak kontak lagi, beliau bilang, dia welcome, terus akhirnya Kakak disuruh jadi waktu Kakak daftar itu mmm, Kakak bilang itu bulan Agustus atau September 2017 dan beliau itu menyarankan untuk daftar beasiswa yang saat itu buka adalah Impact Scholarship. Nah, Impact saat itu Kakak ternyata qadarullah nggak diterima, pengumumannya itu Januari. Dan kebetulan banget Januari itu langsung, eee, ada Max Scholarship untuk U2U, makanya Kakak tahu kapan waktunya exactly itu tuh karena Kakak emang, ngalami langsung. Jadi untuk U2U itu secara dokumen kita bisa masukkan itu di bulan Januari. Nah dari situ akhirnya, Kakak bisa masuk U2U melalui beliau dengan waktu yang sempit, Kakak nggak sempet mempersiapkan, bahasa Inggris dengan apa adanya, Kakak masukin, mmm, TOEFL yang 500 tadi, kayak gitu. Makanya kalau teman-teman bilang itu, untuk kuliah ke luar negeri mustahil dengan TOEFL 500 itu nggak ada yang nggak mungkin kayak gitu. Tapi ya dengan ketentuan yang tadi-tadi itu tadi ya. Terus tapi bukan berarti dengan 500 itu jalan menjadi mulus kayak gitu. Kakak akhirnya, daftar, tapi di bulan Maret Kakak mendapat warning kayak gitu. Ternyata Kakak masuk ke dalam list cadangan, karena mungkin ya salah satu menjadi pertimbangan Kakak TOEFL-nya kayak gitu. Tapi alhamdulillah nggak tahu, eee, yang Kakak bisa bilang gini ya, di Jepang itu sensei-sensei itu punya power yang kuat. Jadi di saat teman-teman masuk ke Jepang melalui sensei-sensei itu akan mungkin kemungkinan terimanya sangat tinggi kayak itu. Jadi mungkin juga sensei Kakak punya prestasi yang banyak, jadi alhamdulillah Kakak di bulan Juni dinyatakan lolos dan bulan September berangkat kayak gitu. 6 bulan persiapan, April 2019 Kakak baru resmi menjadi mahasiswa S2 di Tohoku University kayak gitu. Jadi emang, untuk perjalanan Kakak panjang ya. Jadi, adik-adik mungkin bisa mempersiapkan ba kita semua mungkin ya, Kakak juga mungkin salah satunya, kita mempersiapkan
untuk mendaftar beasiswa, untuk kuliah ke luar negeri itu kita mempersiapkan banyak persyaratan yang tadi, yang kayak yang Kakak udah lihat kan tadi yang di website, kayak transkrip, terus, TOEFL dan lain-lain. Itu tapi semua hanya berkas kayak gitu. Yang salah satu yang menurut Kakak sangat penting untuk dipersiapkan itu adalah ceritanya. Gimana adik-adik bisa mempersiapkan, karena mungkin untuk jalur Kakak seperti itu ya, create, cerita Kakak kayak gitu. Nah, gimana caranya kalau untuk G2G, mungkin dia nggak akan ngelihat gimana perjuangan kita seperti itunya gitu, tapi mereka akan ngelihat dari rekomendasi, dari, research proposal, di mana research proposal dan rekomendasi itu nggak akan bisa dibuat dalam waktu hitungan seminggu, kayak kita mempersiapkan dokumen-dokumen yang lain. Jadi pesan Kakak buat adik-adik semuanya, create your story. Yang nggak bisa dibuat dalam waktu hitungan detik kayak gitu ya, dalam hitungan 1 minggu, 1 bulan. Jadi persiapkan apa yang harus dipersiapkan. Misalnya rekomendasi, seseorang yang rekomendasi yang kuat itu nggak akan dibuat dengan kegiatan kita yang biasa aja kayak gitu. Jadi misalnya kalian minta rekomendasi dari dosen gitu, mungkin rekomendasi dari dosen yang kita kenal itu dia akan memasukkan, oh anak ini baik, oh anak ini berprestasi, oh anak ini punya kegiatan internasional dan internasional. Jadi yang dilihat sebetulnya mungkin adalah salah satunya siapa yang memberikan rekomendasi. Tapi yang kedua, yang nggak kalah penting adalah apa yang ditulis dalam rekomendasi itu. Dan rekomendasi itu bisa ditulis dengan apa yang teman-teman udah lakukan kayak gitu. Jadi Kakak pesen banget buat adik-adik semua yang ingin kuliah ke luar negeri, buatlah prestasi-prestasi sebanyaknya, buat karena dengan kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakuin itu juga yang akan membuat teman-teman tahu arahnya mau kemana. Aku mau kuliah ke sini, aku mau proposal penelitiannya kayak gini, itu ada karena teman-teman udah mempersiapkan itu jauh dari waktu yang telah dipersiapkan kayak gitu. Maksudnya pembukaannya. Jadi kalau misalnya tahun ini belum bisa untuk max di tahun 2020, insya Allah 2021, insya Allah tahun depan masih panjang. Silakan persiapkan your own story, cerita adik-adik masing-masing yang bisa ditumpahkan dalam kertas-kertas itu, kayak gitu. Ya mungkin segitu ya untuk pemaparan materinya. Oke, siap. Thank you banget Kakak. Materinya ini jelas banget. Aku juga sudah catat banyak banget poin yang penting banget. Nanti akan aku recap di akhir perbincangan kita. Nah, Kak, sambil Kakak ini istirahat dulu 5 menit, minum dari tadi berbagi informasi, biarkan Kakak istirahat dulu. Aku mau ingetin teman-teman semua untuk jangan lupa tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang berbobot akan aku bacakan. Tapi sambil nunggu Kak Arafah istirahat sebentar, terus teman-teman sambil nulis, aku mau tayangin satu video singkat tentang Coach Potato. Jadi teman-teman abis ini ke gambar nih, kira-kira kalau misalnya gue mau ikutan Max, gue butuh coaching yang seperti apa sih? Nah ini Coach Potato adalah tempatnya. Jadi aku pengen lihat satu video sama teman-teman. Oke, 5 menit aja sambil nunggu Kak Purnamanya istirahat sebentar. Ini dia videonya. Halo semuanya, selamat datang di Coach Potato Indonesia. Kalau kalian menonton video ini berarti kalian sedang berada di salah satu event kita dari coachpotato.id. Nah, kenalkan, saya adalah Ria, ketua dari Coach Potato. Apa sih Coach Potato itu? Jadi Coach Potato itu adalah sebuah social enterprise yang berfokus kepada pemberdayaan generasi muda Indonesia melalui capacity building program terkhusus untuk anak muda yang ingin mendapatkan global experience. Melalui apa? Coaching, mentoring, dan workshop. Nah, event kita yang terdekat itu adalah online scholarship coaching batch kelima. Nah, jadi untuk kalian semua yang tertarik untuk ingin mendapatkan global experience, silahkan be part of us. Silahkan bergabung di program kami, karena program coaching dan pelatihan kami ini sudah berhasil membantu teman-teman yang ingin dapat global experience mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa Erasmus Plus ke Eropa,
Chevening ke Inggris, LPDP ke Australia, Wisely ke Amerika, dan berbagai macam beasiswa lainnya. Nah, kami sangat mengajak dan mengundang teman-teman untuk bergabung bersama kami dan menyusul teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan global experience di luar negeri. Oke, apa sih programnya OSC Batch 5 itu? Yuk kita simak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang online scholarship coaching batch kelima. Apa sih online scholarship coaching itu atau yang biasa disingkat dengan OSC? Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut nih, kita cari tahu dulu ya, apa sih yang menjadi alasan kenapa aplikasi beasiswa kamu itu ditolak? Nah, beberapa di antaranya adalah tujuan yang tidak jelas, juga pilihan yang tidak relevan, persiapan yang dadakan, kayak goreng tahu bulat, dan tidak ada yang memproofread aplikasi kamu. Nah, jadi OSC akan membantu kamu mempersiapkan diri dalam program pembimbingan untuk mendaftar beasiswa. Jadi dalam program ini, kamu akan di-match dengan seorang mentor yang memiliki kesamaan tujuan, pengalaman hidup, dan juga nilai-nilai yang kalian pegang. Program ini lebih dari sekedar persiapan beasiswa. Ini tentang self-transformation, character building, dan capacity building. Bahkan lebih dari itu, ini tentang shaping your life goal, karena kamu akan banyak berdiskusi dengan mentor dan teman-teman yang memiliki impian yang sama ya. Jadi kamu mungkin akan lebih banyak ide dan insight terkait goal yang ingin kamu capai dalam hidup kamu. Kita sudah pernah melakukan program ini. Program ini sudah berjalan selama 4 batch, dan saat ini, congratulations untuk kalian semua, karena kita sedang membuka batch kelima. Nah, apakah kalian akan menjadi bagian dari program ini? Silakan kalian yang jawab. Nah, jadi online scholarship coaching batch kelima ini itu akan berlangsung selama 6 minggu dari 3 Juli sampai 14 Agustus. Jadi kalau kalian ingin mendaftar, silahkan daftar di link ini, dan penutupan pendaftarannya adalah 30 Juni 2021. Apa sih yang akan kamu dapatkan selama program ini? Yaitu ini, sebanyak ini, yes, sebanyak ini. Akan ada initial meeting, personal branding, curriculum vitae, midterm gathering, essay writing, reference letter, interview simulation, dan tentunya viral meeting. Nah, bahkan nggak hanya modul, materi, recordings, dan juga mentor yang akan membimbing kamu, kamu juga akan mendapatkan handbook yang bisa kamu bawa pulang. Nah, dan yang jadi highlight juga itu adalah personalized consultations. Karena nanti kamu akan memiliki sesi konsultasi yang sangat kamu butuhkan dari mentor yang benar-benar sesuai dengan feedback yang kamu butuhkan dan aplikasi yang kamu persiapkan. Kemudian, ini adalah skema coachingnya. Kita punya 2 kelas, yaitu regular class sama private class. Kalau regular class, itu akan ada satu mentor yang membimbing 3-5 mentee. Sedangkan di private class, itu satu mentor akan membimbing satu mentee. Nah, itu silakan kalian bisa memilih sendiri. Kalian mau ikut regular class atau yang private class. Ini adalah successful mentee yang pernah kita bimbing lewat online scholarship coaching. Kita ada award di LPDP, Erasmus Plus, Chevening, Wisely, dan juga Kemenristek Dikti. Nah, ini adalah beberapa lembaga yang pernah kerjasama bareng kita. Dan untuk kamu yang masih penasaran banget dan serius ingin mendapatkan beasiswa, kamu bisa apply dan menjadi bagian dari online scholarship coaching batch kelima. Nah, kalau kamu masih penasaran nih dan punya beberapa pertanyaan, kamu bisa email Coach Potato, atau kamu juga bisa kontak Rizal, atau kalian juga bisa hubungi kita via Instagram di @coachpotato_id. Nah, untuk kamu nih yang serius pingin banget kuliah di luar negeri dengan beasiswa, jangan ragu lagi untuk hubungi kita karena kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini. Oke semuanya, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Semoga sukses dan sampai ketemu di OSC batch kelima. Bye. Nah, aku sekarang mau buka tentang Q&A. Jadi kan ini tadi udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk tentang beasiswa dan lain-lain. Aku mau tanya dulu nih pertanyaan dari aku, dan mungkin juga ada teman-teman yang
bertanya-tanya. Kan kalau dari tadi kan Kak Arafa menjelaskan tentang bidang sains nih ya, kayak Hmm. penelitian, terus ada rekomendasi dosen, di lab dan lain-lain. Nah, aku mau nanya, sedangkan untuk kami-kami ini yang jurusannya sosial, itu gimana tuh Kak? Terus itu dalam misalnya nih, kayak saya kan jurusannya marketing nih, saya kebetulan sekolah di Singapura. Bisa nggak sih kayak misalnya saya yang jurusan marketing mau nyoba ikut U2U atau G2G, terus juga apakah harus melampirkan proposal? Dilihat kalau memang misalnya anak marketing bikin proposal, proposal apa ya, penelitian tentang apa gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita, misalnya kan si kakak punya dosen yang ada relasi nih ke universitas tersebut. Terus buat kami-kami yang nggak punya dosen yang ada relasi gitu, gimana tuh Kak? Ada tips nggak? Mungkin juga pertanyaan yang sering ditanya, soalnya juga teman-teman mungkin yang untuk daftar beasiswa itu nggak melulu dari sains gitu Kak. Boleh Kak dijawab? Iya, kalau untuk Max ini terbuka untuk semua jurusan kayak gitu. Jadi semua orang bisa daftar, nggak harus dari sains. Tapi memang mungkin kakak dari tadi ngobrolin tentang sains karena kakak basicnya sains ya. Tapi banyak banget anak Indonesia yang juga jurusannya sosial. Salah satunya mungkin tentang environment gitu ya, tentang bagian sosialnya ya. Jadi juga ada tentang bahasa Jepang itu sendiri gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan buat adik-adik untuk daftar melalui Max untuk yang jurusannya sosial. Terus kalau misalnya ditanya tentang gimana menghubungi dosen-dosen yang melewati U2U itu sistemnya sebenarnya sama kayak gitu. Jadi tinggal dicek aja, misalnya ada yang ingin jadi kalau untuk sosial ini kebanyakan mungkin di ini ya, universitas kayak Kyoto kayak gitu ya. Jadi misalnya ke Kyoto, cari jurusannya tentang sosial kayak gitu, tentang ekonomi. Nanti keluar tuh misalnya fakultas ekonomi. Terus dari fakultas itu ada lab atau jadi memang kita tuh sering bilang lab itu bukan berarti lab itu untuk anak sains aja, karena untuk anak sosial pun dia itu harus tetap di dalam suatu, kita nyebutnya lab kayak gitu atau bisa dibilang mungkin ini ya anak satu bimbingan di suatu jurusan kayak gitu. Nah di situ nanti teman-teman bisa langsung cek gitu profesornya, ada emailnya, itu bisa langsung di email kayak gitu dengan mungkin salah satu kakak bisa kasih contoh gitu ya, dulu kakak juga soalnya pernah melakukan ini kayak gitu. Iya. Jadi kakak email ke dosen, halo Bapak, misalnya perkenalkan saya Purnama, saya dari IPB jurusannya dulu ini, terus saya melakukan penelitian tentang ini kayak gitu, terus saya mau melanjutkan S2 kayak gitu di program Bapak kayak gitu, karena saya setelah saya melakukan penelitian, maksudnya searching mendalami tentang bidang Bapak, ternyata bidang ini tuh jalur atau bidang yang saya juga minati gitu. Nah untuk misalnya bidang yang diminati itu tentang ini dijelaskan sedikit, terus mungkin untuk lebih detailnya Bapak bisa lihat proposal penelitian yang saya lampirkan kayak gitu, terus CV, bisa melampirkan CV juga, ini CV saya kayak gitu. Mungkin itu adalah salah satu cara ya, contoh bagaimana meng-email profesor di Jepang kayak gitu, walaupun kita nggak kenal kayak gitu. Dan itu sangat banyak kakak-kakak kita yang orang Indonesia yang lolos melalui jalur kayak gitu. Oh. Nah, terus kalau untuk kami-kami yang jurusannya bukan sains, proposal apa Kak yang kita bakal tunjukin gitu? Karena ini juga ada nih pertanyaan dari Devrin ya, aku random ada. Devrin kebetulan dia jurusannya soshum. Terus kira-kira jurusan apa yang bisa di-apply gitu untuk bisa lolos di Jepang itu sendiri? Jadi kakak sebetulnya hampir aja S3 gitu ya di jurusan tentang sosial bagian lebih jelasnya itu kayak kakak lupa nama jurusannya, tapi tentang environmental social environment kayak gitu. Nah beliau ini benar-benar fokusnya tentang sosial. Jadi mungkin lebih jelasnya itu untuk teman-teman yang sosial ini bisa langsung ke aplikasi kayak gitu.
jadi kita Misalnya lebih kayak bikin paper iya, esai gitu ya? iya, Lebih kayak gitu ya? Oh, jadi oke. aplikasinya kayak gimana gitu. Mhm mhm mhm. Kadang Oke. kadang Iya iya kalau iya. ilmu murni aja itu, bingung kan mau buat Iya, referensi betul kemana. betul betul. Oke, jadi, ini Devrim sekalian tadi merangkum pertanyaan aku, jadi tuh kita lebih ke jurusan sosial, terus kita bisa apply-nya itu, paper ya, bukan Iya. penelitian ya, tapi lebih kayak ke esai. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, tadi dari saya dan Devrim ya, dan apakah nanti setelah lolos bisa kerja di Jepang? Berarti bisa ya Kak, karena tidak ada ikatan dinas ya? Bisa. Oke, jadi abis ini kita kuliah di Jepang, lolos, kita kerja di sana. Nah, ini pertanyaan pertama dari Salsabila, GLPT-nya berapa tadi? Saya udah catat. Ini mungkin teman-teman saya bacain lagi ya Kak ya. Mungkin tadi ada yang nggak kelewat. Untuk TOEFL ITP itu 543. TOEFL IBT itu 72, IELTS itu 5,5. Kak, sekedar info, kalau IELTS 5,5 tuh di Singapura hanya diploma, jadi kayak jauh sekali karena waktu itu saya pertama kali apply itu 5,5 dan itu cuma diploma dan ini S2, jadi mudah sekali sebenarnya tuh mudah ya. Terus habis itu TOEIC LNR itu 785, terus TOEIC SUNW 310 dan GLPT itu bahasa Jepang ya Kak, itu N2, berarti di tingkat 2 ya. Nah, itu yang agak susah mungkin ya Kak ya, yang agak susah. Nah, terus ini udah masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada dari Salsabila, udah saya bacain, GLPT-nya itu N2, terus dari Devrim juga tadi udah sempat kita singgung untuk sosial dan juga bisa juga kerja di Jepang. Terus ini ada pertanyaan dari Rosania. Kak, untuk undergraduate, apakah punya sertifikat bahasa seperti TOEFL atau IELTS akan diutamakan ketimbang yang tidak melampirkan? Pasti butuh nggak sih? Harus melampirkan malah. Harus banget ya. Iya. Harus banget. Berarti penting ya untuk Kak Rosania itu memang harus. Berarti harus dari sekarang les. Oke, lanjut. Ini dari Kak Habib. Assalamualaikum Kak, mau bertanya, tahun 2020 saya pernah apply nih untuk Max Research Students yang lewat di kedutaan. Berarti kedutaan tuh government to government ya Kak ya, G2G ya. Waktu itu karena pandemi ujian tulisnya ditiadakan. Jadi setelah seleksi berkas langsung keluar pengumuman peserta yang lulus ke wawancara. Saat itu aku belum lulus. Kalau menurutku sepertinya karena belum pernah kontak dengan profesor. Karena itu aku masih belum mengerti dan nggak berani untuk kirim email. Boleh Kak share untuk menghubungi profesor? Dan boleh juga nggak sih Kak di-spill pertanyaan ujian tulisan tuh apa materinya yang diujianin gitu Kak? Kalau share gimana menghubungin profesor tadi udah Kakak iya, singgung ya. Nah, kalau untuk ujian tulis itu bergantung pada jenjangnya masing-masing kayak gitu. Kalau misalnya untuk yang S1 itu Kakak sempat dengar namanya EJU gitu. Mungkin sejenis kayak matematika, kimia. Oh, kayak GMAT gitu ya, yeah, kalau di bahasa Inggris GMAT. Iya. Oke. Berarti lebih kayak ke TPA gitu-gitu ya kayak logika, matematika dasar gitu. Oke, standar itu internasional. Yang S1 ya. Tapi kalau S2 itu lebih bisa dibilang lebih mudah kayak gitu. Jadi kita tes tulisnya itu ada pertanyaan dari profesornya dari universitas gitu ya. Terus kita jawab, yang pasti itu pas menyinggung tentang jurusan yang kita mau masuk kayak gitu. Jadi memang kita harus ngerti basicnya apa, terus nanti pertanyaannya kayak gitu. Sama juga ada tes bahasa Jepangnya kayak gitu. Oke, biasanya tes tertulis gitu pakai bahasa Inggris atau gimana tuh Kak? Jadi dia dua. Yang pertama itu bahasa Inggris yang kayak Kakak bilang tadi, dia pertanyaannya berdasarkan basic ilmu pengetahuan yang kita mau masukin nanti jurusannya. Terus yang kedua itu tentang bahasa Jepangnya. Jadi mungkin dia nanti nanya gimana, kenapa kamu mau masuk sini kayak gitu. Bahasa Jepang kayak gitu. Oke, lanjut ya dari pertanyaan sebentar. Pertanyaan dari Nurbaitul. Untuk TOEFL, ITB, dan ITP itu aku bantu jawab. Untuk ITP itu 543, untuk IBT itu 72. Nah, terus Kak, ini dari Fitri. Kak, untuk apply S2 itu kan research proposal ada bimbingan dari dosen S1 kah? Atau bagaimana? Selama proses pembuatan research proposal tersebut, mohon diceritakan ya Kak. Terima kasih. Terus maaf satu lagi Kak, Teh
teknik atau tips menghubungi profesor di Jepang bagaimana ya? Dari kakak ataupun teman kakak untuk yang you to you. Pakai bahasa Inggris kah? Nihongo kah? Atau bagaimana? Silakan. Jadi kalau untuk buat proposal, karena kakak memang S1, jadi otomatis kakak punya pembimbing waktu S1, dan yang akan lebih baik gitu, karena S1 pun pembimbingnya itu sama yang pembimbing S2 itu ada hubungan, jadi kakak ya pasti banyak diskusi ya sama pembimbing dulu kayak gitu. Jadi lebih nyambung gitu sama yang akan datang. Oke. Kayak gitu. Berarti untuk kasih research itu kita harus ada ini kebetulan pertanyaannya relatif ya sama pertanyaan Siti Nurjana. Kak, boleh nggak kalau kita ajukan beasiswa tanpa harus surat rekomendasi? Berarti kan kalau misalnya kita mau kasih research harus ada rekomendasi dari dosen gitu nggak sih Kak atau gimana tuh? Iya, kalau misalnya Max U2U apalagi ya, kalau G2G juga kan, mereka keduanya butuh rekomendasi, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman email beliau dan beliau fine karena mungkin melihat CV atau proposal yang sangat mendukung, itu nggak menutup kemungkinan, nggak apa-apa tanpa rekomendasi kayak gitu. Oh gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari Rezeki. Pemisika mau tanya, apakah mahasiswa yang udah lulus S1 di Indonesia dapat mendaftar S1 lagi di Jepang? Jadi S1 lagi, boleh atau gimana tuh? Ya boleh, tapi ya maksudnya berarti kita mendaftar melalui jalur SMA kayak gitu. Selagi apa persyaratan yang diberikan itu kita bisa penuhi, kenapa enggak kayak gitu. Oh gitu. Oke, kalau aku mau tanya nih untuk make sure aja, kayaknya aku tertarik juga nih untuk apply karena kalau dilihat dari sistem YouTube itu kayak nggak terlalu sulit ya, apalagi kalau kayak aku punya background bahasa Inggris yang cukup lumayan karena pernah tinggal di Singapura nih. Kalau misalnya sekarang S1 apa gimana? S1. Kenapa? Tingkat berapa? Sekarang udah masuk term ketiga. Oh gitu. Jadi next term udah lulus tahun depan, hopefully. Amin. Nah, aku mau tanya nih Kak, kalau misalnya kita mau apply untuk tahun depan, itu apply-nya bulan apa dan berarti harus disiapinnya tuh dari bulan apa ya kira-kira nih untuk ancang-ancang mau ambil U2U gitu? Kalau U2U itu mungkin dari sekarang udah bisa sambil dikontak ya profesornya. Jadi bisa dibilang kayak gini nanti dalam email, aku jurusan ini, terus penelitian aku tentang ini, aku berniat untuk S2 ke sini, dan ngelihat beliau ini adalah salah satu yang mungkin prospektif untuk S2 saya kayak gitu. Kira-kira Bapak ini akan membuka atau enggak kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia udah lihat kita ada ketertarikan gitu, mungkin selama perjalanan menunggu beasiswa itu akan ada diskusi-diskusi atau beliau juga bisa mungkin aja gitu ya, dia menyarankan beasiswa dia yang karena banyak juga beasiswa yang dikasih dari lab sendiri gitu, karena mereka punya dana kayak gitu. Jadi nggak mau walaupun itu sosial ya Kak, walaupun iya, itu sosial. Oh gitu. kayak gitu. Kalau yang sosial ada juga kasusnya itu kakak kelas temen kakak kelas kakak ya, kakak kelas kakak yang dia itu dapat beasiswa dari fakultas kayak gitu. Jadi dibantu sama gitu. profesornya. Jadi lebih baik kalau bisa menghubungi dari sekarang, apalagi udah tahu bakal lulus dalam waktu dekat, ya hubungi aja kayak gitu. Oh gitu, oke. Oh ya Kak, boleh dong di-spill Instagramnya Kakak apa nih? Mungkin teman-teman masih ada yang pengen lebih jelas untuk gambaran nih. Boleh dong nanti ditulis di bawah sini ya. Ini Kak, teman-teman masih ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhiri sesi ini? Gitu. Kalau misalnya sambil bingung mau tanya, nanti bisa langsung aja follow Instagram kakaknya. Oh ini ada pertanyaan lagi nih. Kak, saya ada pertanyaan lagi. Maaf, tadi kayaknya nggak semua profesor di universitas bisa dihubungin. Untuk Max, kita bisa tahu yang mana profesor yang punya power atau tidak terkait di Max, bagaimana ya Kak? Nah, ini penting juga sih, ini penting juga nih. Gimana tuh Kak? Tahu list yang bisa direkomendasi sama bisa yang enggak? Nah, sejauh ini yang kakak tahu untuk Max itu mungkin teman-teman juga bisa buka ya di panduan Max di websitenya. Max itu punya beberapa universitas tujuan kayak gitu. Nah, beberapa universitas dan fakultas. Tapi untuk sensei-nya itu mungkin nggak bisa spesifik karena banyak ya, ribuan, bisa dibilang ratusan hingga ribuan kayak gitu. Nah, kalau untuk
teman-teman yang mungkin udah tahu mau ke universitas apa, itu akan lebih memudahkan. Jadi dari universitas sudah mulai dikerucutkan fakultas. Nah, untuk senseinya mungkin bisa langsung melalui email tadi. Kalau dia udah kayak ada ketertarikan dan ditanyakan apakah dia punya match atau enggak. Atau mungkin dia yang duluan memberikan rekomendasi kayak gitu. Oh gitu, berarti harus spesifik tahu uninya apa, jurusannya apa, baru cari tahu dosennya. Oke, baik itu aja tadi teman-teman. Kayaknya pertanyaannya yang kita ingin tahu tuh udah kejawab semua sama Kak Purnama, Kak Arafa ya. Teman-teman boleh sekarang yang lagi on kamera, di onin, kita mau foto bersama. Jadi untuk co-host aku boleh siap-siap buat take a picture ya. Oke, teman-teman boleh sekarang kameranya di onin semua. Kita mau foto bareng. Kita mau foto bareng, mengabadikan momen. Nanti di mana foto ini bakal bakal diupload ke story teman-teman semuanya supaya nanti teman-teman bisa langsung dapat voucher. Nah, vouchernya ini gunanya untuk apa sih vouchernya? Jadi vouchernya itu adalah kalian dapat potongan harga sebesar 50.000 untuk 3 orang. Nanti di mana ini bisa langsung kalian gunain dan langsung masuk ke email kalian. Jadi nanti kalau habis ini langsung mau bimbingan Coach Potato, boleh banget langsung untuk di-apply vouchernya, terus nanti dapat potongan deh, karena Coach Potato tuh benar-benar dapat menolong teman-teman semua dengan harga yang murah, tapi coaching yang oke, mentor yang pengalamannya banyak, terus juga buat teman-teman semua yang kepingin nih seperti Kak Arafah untuk luar negeri, atau misalnya kepingin ke luar negerinya tuh dengan beasiswa yang lain tuh juga bisa gitu. Oke deh, thank you banget buat Kak Purnama, juga buat teman-teman yang hari ini udah hadir sama kita, thank you banget. Dimana kita hari ini tadi udah menjelaskan, Kak Purnama menjelaskan mengenai beasiswa Max. Tapi sebelum aku akhiri, aku mau ngerekap dulu ya Kak ya, untuk nge-remind teman-teman di mana beasiswanya ini ada 2. Jurusan U2U itu adalah universitas to university atau G2G, government to government. Nah, di mana beasiswanya itu mendapatkan sekitar 146.000 yen atau sekitar 19 sampai 20 juta per bulan, itu di luar dari uang sekolah. Jadi itu uang sakunya ini segitu banyak, berarti bayangin ya teman-teman dapat duit berapa ya kira-kira. Terus habis itu visa, tiket, travel experience, asrama, research, les bahasa Jepang, itu semua di cover sama beasiswa Max ini. Terus untuk beasiswa U2U itu dibuka sepanjang tahun, di mana teman-teman tadi tahu dibahas oleh Rinci juga sama Kak Rafa tentang direkomendasikan oleh profesor atau sensei begitu ya. Habis itu prosesnya bergantung kepada kebijakan sensei itu tadi, makanya penting banget kita siapin paper atau CV atau resume dan juga research yang kuat ya Kak Rafa ya, supaya nanti senseinya bisa lebih tertarik. Nah, terus referensinya itu dari fakultas atau jurusan, dan kita langsung menghubungi email dosen itu secara langsung gitu. Nah, terus habis itu kalau untuk government to government itu biasanya ada batas waktu tertentu kurang lebih setahun. Berkas dan tes tertulis, wawancara, LOS, kampus, itu semua diurusi oleh kedutaan, dan semua berkas itu kita kirimkan ke kedutaan Jepang yang ada di MH Tamrin ya, tadi kalau nggak salah ya, gitu. Nah, terus habis itu ini penting banget ya untuk teman-teman, aku mau ingetin sekali lagi yang dibutuhkan untuk nilai bahasa itu untuk TOEFL ITP itu ada 543, IBT itu ada 72, IELTS itu ada 5,5, TOEIC LR itu ada 785, TOEIC SW itu ada 310, dan GLPT itu ada di level 2 ya Kak, atau di N2. Nah, terus habis itu tadi tips banget dari Kak Purnama adalah create your story. Jadi kita harus create story kita sendiri dengan pengalaman, dengan mungkin research, terus habis itu menjalin hubungan dengan dosen, baik itu yang ada di Indo ataupun kita mulai kontak dosen yang ada di Jepang itu sendiri. Dan jangan lupa pengalamannya itu tuh ditulis ya Kak, untuk jadi CV yang kuat. Aku juga ingin mengucapkan sekali lagi baik-baik terima kasih buat Kak Arafa yang udah memberikan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk
follow Instagram coachpotato.id karena nanti bakal banyak banget informasi yang menarik khususnya seputar webinar gratis seperti hari ini dan juga coaching untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri yang dimana itu bagus banget sih untuk kita. Dan buat teman-teman yang serius ingin mengejar beasiswa, segera daftarkan diri kalian di online scholarship yang diadakan oleh Coach Potato dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Jadi sekitar 6 minggu dan itu hadiahnya biayanya itu sangat murah, apalagi kalau teman-teman udah screenshot ini tadi hapus snapgram, kalian bisa langsung dapatkan voucher sebesar Rp50.000. Dan aku mau ingetin buat teman-teman semua, jangan lupa besok di jam yang sama itu kita akan membahas tentang beasiswa ke Korea. Kalau hari ini kita ke Jepang, besok kita ke Korea. Jadi yang BTS, ARMY, and Citizen XOL, kalian bisa lagi ikut besok dan juga hostnya masih sama aku. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Arafa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi besok jam 10 waktu Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.